Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, ketika saya mengupload konten video saya, selalu saja ada yang berkomentar, ya, dan komentar ini akan muncul ketika mereka tidak bisa merespon dengan menghadirkan dalil yang setara. Ketika mereka tidak bisa lagi merespon secara ilmiah, sobat-sobat, mereka akan katakan ilmunya seupil, baca Qur'annya belepotan, dan tidak ada referensi. Sobat-sobat, itulah yang kerap komentar yang mereka tuliskan di halaman komen channel saya ketika mereka mentok kehabisan dalil, tidak bisa menghadirkan argumentasi yang setara, dan tidak bisa merespon secara ilmiah. Baiklah sobat-sobat, saya jawab, ya saya akui ilmu saya memang seupil. Akan tetapi lebih baik ilmu yang seupil akan tetapi pemahamannya benar daripada ilmunya banyak tetapi pemahamannya tidak benar, pemahamannya penuh dengan amalan TBC. Ya, saya akui memang baca Quran saya tidak sebagus dan tidak sepasih seperti mereka-mereka yang memang diberi kemampuan, diberi keterampilan sehingga bisa membaca Quran dengan fasih, bahkan merdu. Akan tetapi toh Allah masih memberi pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran masih terbata-bata. Kemudian tidak ada referensi. Nah, di sini saya akan jelaskan, bahkan saya luruskan komen seperti ini, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak meneliti dan mencermati dulu. Yang melontarkan komen seperti ini, dia hanya ulama minded, kitab minded, textbook thinking. Artinya mereka tidak lagi berpikir atau mereka tidak lagi memfungsikan akal sehat dan pikirannya dengan benar, karena mereka sudah merasa cukup apa yang disampaikan oleh ulamanya, apa yang ditulis di kitab-kitab ulama yang mereka baca. Mereka tidak lagi berpikir. Mereka sekarang pikirannya hanya diserahkan kepada ulamanya.
sehingga daya nalar, daya kritisnya menjadi mandul dan tumpul. Mereka tidak menggunakan lagi akal dan pikirannya. Padahal untuk memahami dalil harus menggunakan akal dan pikiran. Karena kalau tidak menggunakan akal dan pikiran, maka kita tidak bisa lagi membedakan yang benar atau yang salah. Kita jadi taklid buta kepada ulama kita. Dan perlu juga diketahui, dalil itu ada dua macam, sobat-sobat. Yang pertama, dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, dalil akli, yaitu akal dan pikiran kita. Nah, kalau dikatakan saya tidak ada referensi, ya referensi saya dalil akli. Cobalah berpikir, misalnya tentang hadis tawasul, yang baru saja saya upload. Kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita, tentu saja kita akan menerima hadis yang disampaikan yang berisi Nabi berdoa, Nabi mendoakan atas haknya sebagai nabi dan hak nabi-nabi yang sebelumnya yang sudah meninggal. Ini dalil nakli, ini hadis, dan kita akan menerima ini sebagai kebenaran bahwa tawasul kepada orang mati dibolehkan. Ini kalau kita tidak menggunakan lagi akal dan pikiran kita. Jika kita hanya taklid buta, jika kita hanya kitab minded, textbook thinking, ulama minded, akan tetapi bagi yang mau menggunakan akal dan pikirannya, maka akan berpikir secara holistik, secara komprehensif. Ya, memang ini hadis. Tetapi bagaimanakah praktek para sahabat? Pernahkah para sahabat bertawasul ke makam Nabi? Ternyata tidak pernah. Ternyata sahabat bertawasul kepada yang masih hidup, bukan ke kuburan Nabi, tetapi kepada paman Nabi yang bernama Ibnu Abbas, untuk meminta berdoa agar hujan turun. Nah, ini kalau kita berpikir. Nah, sekarang coba kita konfrontasikan antara hadis yang membolehkan tawasul dengan fakta sahabat ternyata tidak pernah bertawasul ke kuburan Nabi, akan tetapi bertawasul kepada paman Nabi yang masih hidup, yaitu Ibnu Abbas. Nah, sekarang kuat mana antara yang disampaikan oleh ulama dan yang dilakukan aksi nyata oleh sahabat? Dan di antara sahabat itu bukan main-main. Ada Umar bin Khattab, salah satu dari 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diikuti sunnahnya. Maka kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung ayat dari firman-Nya yang mengingatkan sekaligus menyindir, afala yatafakkarun,
Apakah kamu tidak berpikir? Afala ya'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Nah, jadi sobat-sobat, tidak benar saya tidak pakai referensi, karena referensi itu nakli dan akli, dan saya menggunakan referensi dalil akli. Dan dengan fakta nyata, sahabat tidak pernah bertawasul ke kuburan Nabi. Ini merontokkan hadis yang disampaikan oleh ulama menurutnya sebagai bolehnya tawasul. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.